hadir ya teman-teman. Oke, dengan senang hati saya buka kembali. Selamat siang semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu teman-teman ya. Oke, kita kenalan dulu mungkin ya di sini ya, seperti istilah kan tak kenal maka tak sayang katanya kan ya. Oke, halo, saya Reka Adesti di sini dari BTS ID yang akan memandu teman-teman atau nemenin teman-teman nih selama 1 jam ke depan untuk acara webinar ini yang diselenggarakan oleh PT Intersolusi Teknologi Asia atau biasa kita sebut BTS ID nih teman-teman, seperti itu. Oke, nah dari saya sih sudah ada perkenalan singkat ya gitu. Mungkin di sini saya pengen kenal nih sama teman-teman yang ada di sini karena cukup awam juga nih, wajah-wajah baru ya, nama-nama baru gitu. Oke, paling kita coba kenalan ya. Nanti dari teman-teman boleh nih untuk open mic atau kirim reaction atau open kameranya kayak gitu. Nah, ada Mas Andre Pahlevi. Halo Mas Andre. Oke, halo Mas Andre. Oke, Mas Andre untuk balasannya ada di chat ya. Oke, Mas Andre bisa kenalan nggak sih Mas Andre dari mana gitu? Biar kita pada tahu nih. Cek masuk suaranya. Oke, silahkan Mas Andre. Perkenalkan, nama saya Andre Palevi dari Universitas Amikom Yogyakarta, lulus tahun 2022. Oke, halo Mas Andre dari Jogja ya, salam ya. Ya, Oke, terima kasihlah sudah menghadiri untuk acara webinar kita siang hari ini. Oke, terima kasih Mas Andre. Semoga sama-sama. semoga bisa mengikuti sampai akhir Mas Andre ya. Ya, Kak. Oke, mungkin selanjutnya nama yang baru saya lihat ini ada Mas Dwi Wahyu nih. Halo Mas Dwi. Halo. Oke, nampaknya tidak ada respon nih dari Mas Dwi. Oke, oke, kita ke Mas Ardian mungkin ya. Halo Mas Ardian. Bisa di open mic dulu mungkin Mas Ardian? Halo? Aduh, pada kemana nih? Oke, nggak masalah deh. Kalau kayak gitu saya sebut satu-satu palingnya. Selamat siang, halo teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir pada siang hari ini untuk webinar kita siang hari ini, teman-teman ya. Senang sekali berkenalan dengan teman-teman yang memang tidak bisa satu persatu saya sebutkan untuk nama-namanya, gitu ya. Cuman di sini ya untuk mempersingkat waktu juga. Oke, halo Mas Tri juga, halo. Selamat bergabung ya. Saya ulangi lagi tadi kepotong berarti ya. Oke, seperti yang teman-teman ketahui nih, teman-teman, kita akan melaksanakan webinar pada siang hari ini yang bertemakan implementasi serverless pada Huawei Cloud menggunakan function Grab seperti itu. Untuk webinar kita siang hari ini, seperti yang teman-teman lihat di layar masing-masing gitu, dari PT Intersolusi Teknologi Asia atau BTS ID dengan Huawei, kurang lebih seperti itu. Ya, di mana teman-teman semuanya di sini akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang tentunya kompeten teman-teman ya di bidangnya, yaitu ada Mas Luki Prastia selaku Solution Architect di BTS.id seperti itu. Yuk, paling kita ngobrol bentar nih bareng pemateri kita saat ini gitu, yang sudah hadir nih di tengah-tengah Zoom meeting dengan kita gitu. Oke, halo Mas Luki, mungkin bisa di open mic atau open kameranya Mas Luki? Oke, halo semua, selamat siang semua. Oke, gimana Mas Luki? Sudah siap nih memberikan ilmu dan pengalaman? Oke, sudah siap ya? Oke, sip. Kalau kayak gitu, mungkin kita akan kenalan dulu ya dengan Mas Luki melalui CV dari Mas Luki itu sendiri gitu. Oke, teman-teman, di sini mungkin saya akan menjelaskan secara singkat saja dari profil untuk pekerjaan ataupun profesi secara profesional untuk narasumber kita sendiri, seperti yang sudah tadi diperkenalkan, ada Mas Luki Prastia, mohon maaf sebentar. Oke, ada Mas Luki Prastia. Untuk Mas Luki Prastia sendiri, untuk sejauh ini jabatan di BTS.id itu sebagai Solution Architect, teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian perjalanan karirnya seperti apa sih untuk Mas Luki ini sendiri? Karirnya dimulai di tahun 2016 hingga di tahun 2018
di perusahaan AppSafe seperti itu. Untuk posisinya sendiri sebagai Java developer, kemudian di tahun berikutnya oke, Mas Luki sudah bekerja ya, sudah mulai bekerja di bts.id di tahun 2018 hingga 2019 untuk jabatannya sebagai software engineer. Kemudian di tahun berikutnya di tahun 2020 hingga 2022 untuk jabatan Mas Luki, kelewat nih teman-teman sepertinya. Oke, di tahun 2019 sampai 2020 untuk jabatannya sendiri berubah nih menjadi project manager. Kemudian di tahun berikutnya di 2020 sampai 2022 untuk jabatannya sebagai software engineering manager di bts.id. Nah, untuk saat ini untuk posisinya sebagai solution architect di bts.id seperti itu. Ya, mungkin teman-teman juga di sini pengen tahu apa sih Kak bts.id ini gitu. Nah, mungkin di sini saya juga akan menjelaskan secara singkat saja teman-teman ya terkait dengan perusahaan kami gitu. Untuk perusahaan kami sendiri seperti yang terlihat pada layar teman-teman, untuk BTS ID itu perusahaan yang bergerak di IT Enterprise Consultant yang sejauh ini memiliki enterprise client dalam negeri dan juga luar negeri seperti itu teman-teman. Ya mungkin untuk CV ataupun profil singkat dari pemateri kita atau narasumber kita sudah saya jelaskan secara singkat. Nah, untuk saat ini kita langsung saja mungkin ya dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita. Silakan Mas Luki. Oke, terima kasih mereka. Halo semua teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, perkenalkan sekali lagi, nama saya Luki. Di sini sebagai solution architect. Ingin coba sedikit memaparkan mengenai serverless, implementasi serverless dengan menggunakan Falcon Graph pada Huawei Cloud. Nah, di sini sih pada webinar kali ini yang akan saya coba jelaskan itu adalah mengenai apa itu serverless, ceritanya gimana nih bisa keluar sampai serverless ini, terus cara implementasinya seperti apa gitu. Akan saya coba jelaskan. Nah, sebelum kita masuk ke serverless-nya itu, di sini akan saya coba sedikit jelaskan mengenai sejarah atau roadmap sampai munculnya si serverless ini itu seperti apa gitu. Nah, secara singkat aja saya coba jelaskan. Pada awalnya atau mungkin zaman dulu mungkin ya, itu untuk teknologi atau arsitektur pada server itu ada yang disebut dengan two-tier server dan three-tier server. Nah, apa sih yang dimaksud dengan two-tier server dan three-tier server itu? Nah, untuk two-tier server itu bisa dibilang adalah aplikasi yang deploy pada server itu hanya memiliki satu server saja. Nah, maksudnya two-tier itu gimana? Jadi, entitas yang terdapat pada arsitektur two-tier ini adalah ada dua. Yang pertama itu adalah klien dan juga server. Klien di sini itu adalah user yang mengakses si aplikasi tersebut, dan yang servernya itu adalah aplikasi di mana si aplikasi itu dijalankan atau dideploy. Makanya di sini disebut two-tier itu karena hanya ada dua entitas, ada klien dan juga si servernya. Nah, pada two-tier server ini biasanya diimplementasikan aplikasi dengan arsitektur monolitik. Untuk yang monolitik itu mungkin nanti akan saya coba jelaskan sedikit juga. Nah, setelah two-tier server ini berjalan, akhirnya muncul three-tier server. Three-tier server itu seperti apa? Three-tier server itu bisa dibilang adalah perkembangan dari two-tier server tersebut, di mana yang tadinya ada dua entitas itu berkembang menjadi tiga entitas, di mana yang pertama itu adalah klien atau user yang mengakses aplikasinya, yang berikutnya adalah business server, di mana itu adalah si aplikasinya itu dijalankan atau dideploy, dan yang terakhir itu adalah data server. Maksudnya data di sini itu bisa database atau yang lainnya. Intinya adalah itu si server di mana database itu atau sumber datanya dijalankan. Nah, pada three-tier server ini secara arsitektur aplikasi itu sama, masih bisa juga jalan secara monolitik dan juga bisa secara microservice. Nah, apa sih yang dimaksud dengan monolitik dan microservice itu?
untuk monolitik itu sebenarnya bisa dibilang adalah konsep konvensional atau konsep lama di mana struktur kode yang menjalankan si sistem yang kita bangun itu hanya berada dalam satu base project saja. Maksudnya gimana? Contoh, misalkan kita ingin membangun sebuah sistem e-commerce katakanlah, di mana dalam e-commerce itu ada halaman produk, ada halaman keranjang, ada halaman check out, dan lain-lain. Nah, semua modul-modul tersebut, produk, cart, check out, dan lain-lain itu semuanya ada dalam satu struktur kode yang sama. Makanya disebut monolitik atau hanya satu. Jadi semuanya itu berjalan dalam satu server yang sama. Gitu. Nah, semakin berkembangnya teknologi, akhirnya juga muncul teknologi atau arsitektur microservice. Apa sih microservice itu? Nah, microservice itu bisa dikatakan bahwa modul-modul yang tadinya ada dalam satu struktur code, satu base project, itu dipecah-pecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Maksudnya gimana? Contohnya misalkan yang tadi, e-commerce, ada halaman produk, ada halaman cart, ada halaman checkout, itu dibagi menjadi base code yang terpisah. Jadi kita bikin satu base code untuk halaman produk, kita bikin satu base code untuk halaman cart, dan juga satu base code untuk halaman checkout. Sehingga modular, jadi ya kita ingin mengembangkan satu modul handphone di satu modul itu kita tidak mengembangkan di seluruh code-nya, hanya di satu modul tertentu saja. Berdasarkan teknologi microservice ini, itu si masing-masing code itu di deploy di masing-masing di tiap-tiap server. Jadi masing-masing modul itu ada server-server terpisah. Nah, dari sini tuh muncul masalah, dalam tanda kutip muncul isu atau muncul concern yang adalah cost, karena oke, saya lanjut. Muncul masalah itu masalah cost. Kenapa masalah cost itu muncul? Karena yang tadinya kita hanya manage satu server saja untuk code monolitik ini, kita jadi harus membangun banyak server untuk si microservice gitu. Nah, karena itulah muncul konsep serverless. Apa sih serverless itu? Serverless itu bisa dibilang adalah konsep pada teknologi server di mana yang tadinya ketika kita ingin mendeploy atau menjalankan sebuah code pada server itu kita harus memikirkan resource-nya sebesar apa. Resource itu maksudnya resource server yaitu CPU, RAM, hard disk, dan lain-lain, itu kita harus pikirkan. Terus juga kita harus memikirkan software-software yang dibutuhkan untuk menjalankan si code-nya. Misalkan kita ingin membangun code dalam bahasa Java, kita perlu install Java-nya versi berapa dan lain-lain, atau Node.js versi berapa dan lain-lain. Itu kita perlu install di server. Terus juga kita perlu rencanakan untuk scaling up pada nantinya, misalkan ada pengembangan fitur, jadi perlu ada peningkatan dari sisi resource. Nah, pada serverless ini sesuai dengan namanya, yaitu serverless atau nggak ada server dalam tanda kutip, itu adalah model di mana user itu tidak perlu memikirkan manajemen server tersebut. Jadi user di sini maksudnya developer atau tim teknis ya. Jadi si user itu cukup memasukkan si code-nya ke dalam platform yang menyediakan teknologi serverless ini, lalu semua hal-hal yang tadi disebutkan, itu untuk manajemen resource dan lain-lain, itu sudah dihandle dari sisi platform serverless-nya. Jadi kita tidak perlu memikirkan hal-hal tersebut, itu semua sudah diatur. Nah, lalu apa sih perbedaannya antara server konvensional dengan serverless ini? Nah, perbedaannya adalah pada server itu si code atau si aplikasi yang dijalankan itu tuh aktif terus-menerus. Maksudnya gimana? Aktif terus-menerus itu selama si servernya masih nyala, si code-nya itu masih akan terus berjalan, masih bisa diakses. Nah, terus apakah server itu nggak bisa diakses ketika nggak berjalan? Sebenarnya bisa, tapi
serverless ini tuh hanya aktif ketika ada event saja atau event driven. Jadi ketika ada end user, dalam hal ini katakanlah consumer yang ingin mengakses datanya, itu baru si serverless ini akan mengaktifkan si funksi tersebut. Gitu. Jadi dia itu event driven, hanya aktif ketika ada trigger action aja gitu. Lalu yang berikutnya, untuk server itu dia sulit untuk melakukan scaling ini scaling up maksudnya. Nah, maksud sulitnya itu gimana maksudnya? Sulitnya di sini tuh seperti yang tadi, kita harus planning, butuh memori sebesar apa, butuh CPU sebesar apa, terus juga kita perlu melakukan checklist, melakukan planning gitu. Ketika ingin kita menaikkan si resource tersebut, karena kalau misalkan kita ingin ada upgrade server itu, ada kemungkinan si aplikasi harus dimatikan dulu. Jadi kita harus melakukan planning. Kapan nih kita harus naikkan server? Apakah tengah malam atau bagaimana gitu? Kita harus pikirkan. Sedangkan untuk server ini, dia scaling up-nya terjadi secara instan. Maksudnya instan itu gimana? Contoh misalkan ketika dalam satu waktu itu ada 100.000 user yang mengakses itu. Nah, si platformnya, si server ini itu udah otomatis akan mengakomodir supaya si eventnya itu bisa berjalan untuk 100.000 user itu tersebut gitu. Jadi kita nggak perlu pikirin RAM-nya sebesar apa untuk bisa diakses banyak orang itu semua sudah dihandle sama teknologi serverless itu gitu. Lalu yang berikutnya, untuk server itu cost-nya tinggi. Cost tinggi di sini ya karena ada server yang kita plot untuk satu aplikasi, sehingga itu perlu kita maintain gitu, baik itu untuk resource-nya, CPU dan lain-lain, atau juga untuk menjaga supaya si server itu tetap nyala, itu kan butuh cost ya. Nah itu makanya cost-nya itu cenderung lebih tinggi gitu, karena harus aktif terus di servernya gitu. Nah sedangkan untuk serverless ini karena dia event driven, jadinya cost-nya itu hanya terjadi ketika ada event yang dilakukan begitu. Nah terus untuk server di sini, user itu punya kontrol penuh terhadap servernya. Maksudnya gimana? Si user itu, maksudnya user ini, tim teknis atau developer mungkin ya. Developer tuh bisa lihat langsung gitu di servernya. Maksudnya bisa lihat langsung itu misalkan RAM-nya berapa gede yang dipakai, CPU-nya berapa gede yang dipakai, terus bisa langsung juga lihat si aplikasi yang diinstalnya, itu kita bisa upgrade version dan lain-lain. Itu semua bisa ada kontrol penuh. Nah, sedangkan untuk server ini, si developer itu hanya maintain code yang dimasukkan ke dalam si server tersebut gitu. Jadi dia cukup maintain si code-nya aja, nggak perlu maintain resource yang lain-lain. Seperti itu. Jadi cenderung lebih mudah gitu. Nah, terus kenapa sih butuh serverless gitu? Apa sih yang membuat servernya bisa dipakai gitu? Yang pertama yang tadi, karena nggak perlu ada manajemen terhadap server, jadi ya si developer itu hanya fokus kepada fungsinya saja, dia nggak perlu mikirin yang lain-lain, cukup memastikan fungsinya itu berjalan dengan baik saja. Itu yang pertama. Yang berikutnya event driven, ya karena event driven itu concernnya baik lagi ke masalah yang awal ya, yaitu masalah cost. Karena dia event driven, jadinya secara cost itu bisa lebih rendah gitu. Yang berikutnya scalable. Scalable itu mudah sekali untuk server, karena ya sebagai developer itu nggak perlu mikirin juga untuk scaling up atau scaling down-nya. Itu semua udah di-handle sama si platformnya, kita cukup masukin si code-nya aja. Yang terakhir itu fast update and deployment. Jadi karena dia hanya mikirin code-nya aja, vaksinnya aja, dia cukup katakanlah ada enhancement secara bisnis, dia cukup ubah fungsinya aja, cukup ubah code-nya aja, udah otomatis langsung jalan. Kita tinggal upload aja sih code-nya gitu. Nah, itu kan tadi yang udah saya sebutkan itu kayak keuntungan-keuntungan menggunakan serverless computing gitu. Nah, tapi ada kekurangan nggak sih untuk serverless ini? Nah, sebenarnya untuk kekurangan sendiri ada beberapa nih kendalanya. Yang pertama itu difficulty in observability. Maksudnya gimana? Jadi karena dia itu hanya function aja, jadi terkadang kita tuh ada
kesulitan untuk nge-tracking kalau ada masalah. Maksudnya gimana, contoh, kadang kan kita sebagai developer itu ada, katakanlah ada salah bisnis, misalkan salah inputnya salah atau apa gitu. Nah, kalau misalkan si serverless ini karena dia cuman per function itu, kita susah untuk nge-tracing masalahnya itu ada di mana gitu. Kita harus lihat dulu si code-nya secara keseluruhan di dalam function itu. Kita cari karena log-nya pun agak susah gitu nyarinya. Jadi kesulitan pertama itu di situ. Yang kedua itu ada cold start di dalam serverless. Cold start itu apa? Cold start itu adalah ada sebuah term dalam serverless computing. Seperti yang tadi saya bilang kan, kalau untuk serverless itu dia event driven. Jadi ketika tidak ada event, si serverless itu atau si code itu akan mati, dalam tanda kutip mati. Nah, kalau misalkan si fungsi itu sedang berjalan, itu di balik si serverless itu sebenarnya ada satu kontainer yang aktif ketika ada akses. Nah, itu biasanya disebut one container kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan tidak ada event, itu si kontainer itu akan mati. Nah, ketika sedang tidak ada one container tadi itu, ketika ada yang akses, maka si serverless itu akan membuat kontainer baru yang disebut dengan cold start ini. Jadi proses di mana kontainernya itu baru dibuat ketika ada event yang masuk. Nah, di sini ketika pembuatan kontainer baru itu ada sedikit latency yang terjadi, sehingga enggak 100% real time gitu. Jadi ada sedikit latensinya gitu. Nah, kendala berikutnya itu adalah rely on provider. Maksudnya gimana? Karena kita hanya memikirkan code-nya aja, itu semua hal-hal yang lain itu bergantung penuh terhadap providernya. Katakanlah misalkan di Huawei, kita mau deploy atau mengupload function menggunakan bahasa Java. Nah, untuk misalkan versi Java-nya gitu, kita cuma bisa menggunakan versi Java yang disediakan sama Huawei-nya gitu. Harus menyesuaikan. Kita nggak bisa katakanlah misalkan versi terakhir Java itu di versi 17. Ternyata si Huawei-nya belum menyediakan. Ya, berarti kita mau nggak mau pakai yang si versi di bawahnya gitu. Terus juga untuk log yang tadi, masalah yang observability itu. Nah, itu juga bergantung penuh sama si providernya itu, apakah menyediakan untuk akses log atau tidak, begitu. Itu untuk kekurangan-kekurangan dari si serverless ini. Untuk contoh kasus pengimplementasian serverless pada kehidupan sehari-hari gitu. Yang pertama itu flash sale. Misalkan di marketplace katakan seperti Tokopedia atau Shopee, itu kan kadang suka menyediakan flash sale di jam tertentu. Nah, itu kan nggak selalu ada tuh flash sale itu. Nah, itu implementasinya itu bisa menggunakan si serverless ini gitu. Jadi untuk fitur-fitur yang berkaitan dengan flash sale itu dinaikkan ke dalam serverless yang kan biasanya flash sale juga trafficnya naik ya, karena kan orang pada rebut-rebutan untuk ngambil si promonya. Jadi karena serverless ini kita nggak perlu pikirin resource-nya segala macam itu, jadi harusnya lebih aman gitu. Kita lebih aman, jadi biarin aja semua traffic yang masuk, nanti si serverless-nya akan ngatur si resource-nya gitu. Yang berikutnya juga ada quiz online. Quiz online juga kan sama tuh. Biasanya kan kalau kita mau ada quiz atau apapun, katakanlah misalkan di dalam sistem e-learning, ada quiz kan nggak setiap hari ada quiz tuh, hanya ada waktu tertentu aja. Nah, ketika quiz kan juga sama tuh, harapannya si siswa yang ketika akan mengisi quiz itu, mereka tuh nggak ada kendala gitu dari kasar jawabannya, karena kan kalau ada kendala takutnya mereka kehabisan waktu atau gimana gitu. Nah, itu juga bisa menggunakan serverless supaya scaling up-nya itu bisa menyesuaikan sama jumlah siswanya. Jadi kita nggak perlu mikirin jumlah resource dan lainnya gitu. Lalu berikutnya juga ada sistem lelang online. Ini sih kurang lebih sama kayak flash sale. Jadi karena sistem lelang juga biasanya orang kan terus ngebid terus-terusan.
bisa banyak orang yang ngebit. Jadi harapannya kan seamless itu, ketika proses bit segala macam. Jadi bisa menggunakan serverless ini dalam implementasinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam si Huawei-nya. Apa sih Huawei Cloud itu? Jadi Huawei Cloud itu salah satu platform penyedia cloud computing yang keluar dari Huawei ya, yang stable dan reliable. Jadi ini tuh sebenarnya Huawei Cloud itu sama kayak platform cloud yang lain. Banyak menyediakan service-service seperti VPS, database dan lain-lain, dan salah satunya adalah service untuk si serverless ini yang dalam Huawei Cloud itu disebut dengan function graph. Function graph itu tuh yaitu adalah platform service cloud computing yang ada di Huawei Cloud itu. Sistemnya juga sama, dia hanya upload si code-nya aja, yang lain itu udah dikelola sama si Huawei-nya gitu. Nah, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, mungkin ada yang bertanya nih, Mas Luki, katanya kenapa harus menggunakan Huawei Cloud untuk serverless? Ada poin kelebihan dibanding AWS Lambda nggak katanya? Soalnya biasanya saya pakai AWS Lambda katanya seperti itu. Oke. Nah, kenapa sih perlu pakai Huawei? Yang pertama, secara perhitungan cost itu sebenarnya baik lagi sih untuk masing-masing platform penyedia serverless itu punya plus minusnya masing-masing. Cuman dari Huawei ini sendiri, kalau salah satu kelebihannya sebenarnya bisa dilihat dari sisi cost sih, karena secara hitung-hitungan, saya agak lupa sih hitung-hitungannya, tapi secara hitung-hitungan itu si function graph itu dibandingkan dengan AWS Lambda itu bisa lebih murah jatuhnya gitu. Secara teknologi sebenarnya kurang lebih implementasi sama, tapi emang yang dilihat itu dari sisi cost-nya. Sebenarnya sih alasannya di situ sih, karena kan baik lagi seperti yang tadi dibilang di awal, concern si server itu adalah dari sisi cost, gitu sih. Sudah cukup jawab mungkin? Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita akan coba demokan bagaimana sih implementasi serverless pada si function graph ini. Sebentar. Oke, ini untuk halaman login masuk ke Huawei Cloud-nya. Sebentar ya. Nah, ini adalah halaman dashboard untuk si function graph-nya. Di sini kita bisa lihat untuk jumlah bit yang masuk ke dalam si function yang sudah kita upload, ada statistiknya juga, ada storage yang disediakan juga, terus function yang sudah dibuat. Jadi kebetulan saya sudah buat beberapa. Terus juga untuk kuotanya, kuota ini sebenarnya bergantung kepada plan yang dibuat ketika kita bikin akun cloud-nya sih. Betul. Nah, ini juga untuk ada latency-nya untuk masing-masing event yang di itu waktu responnya berapa banyak. Nah, juga kita bisa lihat untuk errornya terjadi itu ada berapa. Jadi untuk dashboard itu lumayan lengkap. Kita bisa lihat semua. Bisa lihat secara periodik juga 3 bulan atau 6 bulan sebelumnya. Nah, ini kita masuk ke halaman function-nya. Ini saya sudah buat beberapa. Kita akan coba buat function baru. Nah, di sini ada 2 jenis sih untuk untuk function type-nya itu. Yang pertama ada event function, yang kedua ada HTTP function. Nah, bedanya apa sih antara event sama HTTP ini? Kalau untuk yang event ini, dia yang kita upload ke dalam si function graph-nya itu pure hanya code-nya saja. Nah, terus untuk aksesnya gimana? Nah, untuk aksesnya itu nanti dari sisi Huawei Cloud itu kita bisa pakai API Gateway. Jadi kita hubungkan antara function graph-nya itu dengan API Gateway yang disediakan sama Huawei-nya gitu. Nah, terus untuk HTTP function itu apa? Untuk HTTP function ini selain function yang kita bikin itu juga kita harus sertakan routing-nya gitu, untuk tindakan routing-nya supaya bisa langsung diakses gitu. Jadi nggak perlu ada connect dengan si API Gateway-nya. Nah, untuk di sini saya akan coba bikinnya pakai event function biar kita nanti bisa sekalian juga lihat cara connect dengan API Gateway-nya. Gitu. Nah, terus ini untuk region-nya itu kita pakai Singapura karena kebetulan yang
disediakan itu baru dari Singapura untuk function graph ini. Nah, ini untuk functionnya. Ini tentunya kita bikin serverless function graph untuk sistem quiz ya. Gitu. Ini kita bikin function untuk nge-get semua question. Oke. Nah, di sini ada agency. Agency itu apa sih? Agency itu kurang lebih konektor dari si function graph-nya untuk mengakses service wallet cloud yang lain. Contohnya misalkan dari si function graph ini kita pengen akses ke database gitu. Nah, kita harus pakai si agency ini gitu. Nah, sebelumnya saya udah buat. Jadi dalam agency-nya itu kita set permission, itu kita ada permission ke service wallet cloud yang mana aja gitu. Nah, ini kita cobanya pakai Python. Dan kita pakai Python 3.9. Ini kita create. Nah, ini tuh kayak dashboard untuk input functionnya. Nah, kebetulan saya udah bikin sih functionnya saya untuk uploadnya itu. Jadi bisa langsung input di sini atau juga bisa upload. Ini saya upload dari zip aja yang sudah dibikin. Nah, ini kita sudah masukin zipnya, kita upload. Nah, ini untuk code-nya sudah dibuat sebelumnya. Jadi kita bikin beberapa function. Misalkan ini function untuk ngambil table question, terus kita bikin konektor ke database-nya. Ini untuk bikin ya function semuanya gitu. Terus kita masukkan semua. Nah, terus juga kan untuk Python itu ada dependensi untuk connect ke database-nya, library-nya lah. Nah, untuk library-nya kan karena si function graph ini running secara runtime, itu jadi nggak ada proses compile code sebelumnya. Jadi untuk library atau dependensi ke yang berhubungan dengan si code-nya atau dalam hal ini dengan Python itu kita perlu upload. Nah, ini tuh ada dependensi. Jadi di sini tuh library yang dipakai yang dibutuhkan sama si code yang di atas gitu. Di sini saya sudah bikin sebelumnya untuk konektor DB. Nah, terus setelah itu kita DB harus berubah dulu. Nah, ini sudah ada user password-nya. Ini kita pakai IP private dari si database-nya. Kebetulan database-nya juga kita pakai RDS-nya Huawei. Terus setelah itu kita coba tes dulu. Sebelum tes kita konfigurasi dulu. Kita deploy karena ada perubahan tadi dari page-nya. Nah, kita coba setting configuration dulu. Nah, yang pertama itu setting timeout kita sempat tarikan karena takutnya kalau 3 itu terlalu kecil, kita tarikan mainkan ke 100 second atau millisecond. Terus belum bisa. Terus juga kita setting VPC-nya. VPC di sini maksudnya untuk bisa connect ke network dari si Huawei-nya. Oke, ini kita pakai yang default dari bawaan VPC Huawei-nya saja. Nah, ini kita coba tes dulu.
Kita menggunakan API Gateway. Kita langsung create saja untuk get. Coba tes. Oke, ini sudah 200. Sudah oke. Nah, setelah itu kan ini kita baru tes aja menggunakan API Gateway Test juga. Nah, itu setelahnya kita perlu dihubungkan dengan API Gateway dari si Huawei Cloud-nya. Ada di mana? Yang pertama kita ada di Trigger. Kita coba create triggernya. Nah, ini sebelum sudah dibuat juga sih untuk API Gateway ini. Kita demo ini. Untuk API name-nya ini untuk API Gateway. Nah, kita di sini nggak usah pakai authentication dulu. Untuk authentication itu kita bisa pakai IAM dari si Huawei Cloud-nya, atau juga kita bisa pakai authentication dari si app-nya. Oke. Nah, setelah itu ini sudah terhubung dengan si API Gateway-nya. Di sini kita harus ada konfigurasi sedikit dari si API Gateway-nya. Ini kita edit. Yang pertama itu untuk authentication dia none, terus kita next. Kita ubah metodenya karena dia untuk get, kita menggunakan metode get. Kita coba aktifkan juga untuk enable source-nya. Setelah itu, oke, ini kita finish, terus kita publish. Nah, ini yang tadi sudah kita coba akses. Nah, ini sudah keluar. Ini sebelumnya ada beberapa atau pakai postnya sudah kelihatan. Nah, ini. Jadi seperti itu kita untuk menjalankan function graph atau serverless pada function graph di Huawei Cloud. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada pertanyaan dari Mas Ardian Eka Chandra. Untuk peluang kerja di bidang serverless di Indo ini ada nggak sih, Kak? Kebanyakan microservice, padahal libat benar di microservice. Oke, nah sebenarnya sih untuk lowongan kerja ya sebenarnya balik lagi ke perusahaan-perusahaannya sih, cuman kan sebenarnya udah banyak juga perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan microservice gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal, sebenarnya sih function graph ini atau serverless ini tuh bisa masuk ke dalam part of microservice itu. Maksudnya gimana? Contoh misalkan kita udah punya beberapa modul gitu, kayak tadi misalkan Tokopedia. Kita udah punya service untuk cart, kita udah punya service untuk produk. Nah, terus kita mau bikin lagi nih service untuk si flash sale gitu. Nah, kita bisa pakai di serverless ini untuk menjalankan service flash sale-nya gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa dipisah sih antara serverless dan microservice ini, karena serverless ini bisa juga include ke dalam arsitektur microservice tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya lowongan kerjanya ada nggak sih, yang bisa dibilang ada gitu. Bagaimana, apakah sudah cukup menjawab, Mas Ardian? Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain. Selamat siang, Pak Luki. Saya Tiara dari Universitas Katolik Parahyangan. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai materi yang telah dijelaskan. Pertanyaan dari saya gini, Pak. Bahasa pemrograman yang kira-kira cocok untuk serverless ini tuh apa ya, Pak Luki? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Tiara untuk pertanyaannya. Untuk bahasa pemrograman yang cocok, nah sebenarnya untuk bahasa pemrograman yang cocok sih
balik lagi ke yang disediakan sama platformnya. Contoh misalkan di function graphing atau di Huawei itu ada beberapa bahasa yang bisa dipakai. Saya perlihatkan saja. Nah, ini bisa pakai JavaScript atau Node.js, bisa pakai Python, bisa pakai Java, bisa pakai Golang. Gitu. Jadi untuk bahasa sih sebenarnya balik lagi ke yang disediakan oleh si platformnya gitu, yang disupport apa aja. Jadi kalau misalkan ada di situ, ya kita bisa pakai. Sebenarnya gitu sih. Jadi sebenarnya bisa dibilang semua bahasa bisa tergantung disediakan atau tidak gitu. Oke, baik Pak Luki. Terima kasih atas responnya. Ya, sama termasuk juga. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Oke, ada pertanyaan dari Mas Andre Palevi. Untuk patokan serverless ini sistem scaling up-nya bagaimana ya? Oke, nah untuk scaling up pada serverless ini sebenarnya karena si serverless ini adalah event driven, jadi untuk scaling up-nya itu sebenarnya tergantung event yang masuk ke dalam atau ketik event yang terjadi pada si fungsinya ini gitu. Seperti yang bisa dilihat di sini itu nggak ada sama sekali proses setup untuk si servernya gitu. Ya nggak ada setting RAM, nggak ada setting CPU, nggak ada setting hard disk gitu. Jadi scaling up-nya itu sudah otomatis di handle sama si platformnya. Jadi kalau saya dilihat di sini itu semua tuh udah disediakan sama Huawei-nya gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang flash sale tadi itu kasusnya terjadi kenaikan proses gitu, jadi banyak yang masuk. Nah itu nanti otomatis dari si function graph-nya atau dari Huawei itu akan menyesuaikan resource di belakangnya supaya bisa menghandle banyaknya request yang masuk gitu. Jadi scaling up-nya itu bisa dibilang otomatis, kita nggak usah mikirin scaling up-nya lagi begitu. Beda dengan server konvensional yang kita harus planning gitu. Gimana Mas Andre sudah menjawab? Sudah Pak. Sekalian satu lagi Pak, kalau boleh izin. Boleh, silakan. Kalau untuk kecepatannya bagaimana ya Pak? Biasanya berapa menit untuk scalingnya itu? Kalau ini kan di perusahaan ini, beberapa perusahaan menggunakan Kubernetes. Nah, Ya. di sana rata-rata scaling up satu mesin itu sekitar 3-4 menit itu servernya down sementara Pak. Sedangkan Pak di Huawei bagaimana Pak yang ini? Oke, nah sebenarnya untuk tadi kan sempat mention mengenai Kubernetes ya. Nah sebenarnya kalau untuk Kubernetes itu kan dia container based tapi bisa dibilang server konvensional. Kenapa? Karena ketika kita setup si Kubernetes itu tuh kita perlu setup kita bisa setup gitu kan si pod itu masing-masing pod resource berapa atau node itu berapa besar gitu. Makanya kalau misalkan kita mau ada proses scaling up dari Kubernetes-nya, entah itu misalkan replika dari pod naik atau si node-nya yang naik, itu pasti ada downtime-nya gitu. Kalau untuk Kubernetes karena dia server konvensional. Nah, sedangkan untuk si serverless ini, seperti yang tadi saya sudah ceritakan juga, karena dia serverless, jadi nggak ada proses manajemen server gitu. Jadi scaling up-nya ya otomatis gitu. Ketika misalkan katakanlah dari 100 request yang masuk, tiba-tiba melonjak jadi 1 juta request yang masuk. Itu akan otomatis dari si platformnya itu akan otomatis menyesuaikan supaya bisa menghandle 1 juta request yang masuk itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dibilang waktunya ya real time, langsung. Gitu. Oke, Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Teman-teman. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Oke, karena tadi juga sudah cukup banyak ya untuk sesi pertanyaan. Jika ada yang ditanyakan, teman-teman tadi Mas Ukit juga sudah menjelaskan ya konsepnya seperti apa gitu dalam webinar siang hari ini. Gitu. Terima kasih Mas Ukit terkait pemaparannya nih. Untuk teman-teman sendiri, silakan nih kalau ada yang mau konsultasi, misalkan akan ingin bertanya atau masih ada yang ingin mengganjal nih ingin ditanyakan gitu, silakan teman-teman tulis di kolom chat, kemudian bisa raise hand juga gitu. Kami tunggu teman-teman ya.
Oke, tidak ada pertanyaan lagi nampaknya ya. Atau gimana nih? Ada yang mau bertanya lagi? Kita tunggu nih sebelum ditutup. Kan sayang ya, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Oke, nampaknya untuk sesi tanya jawab sudah berakhir tadi ya, ketika dari Mas Luki sendiri bertanya, ada yang mau ditanyakan. Nah, nampaknya sepertinya sudah selesai nih teman-teman sebelumnya. Oke, sebelumnya terima kasih nih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua. Terima kasih Mas Luki ya. Kalau boleh saya simpulkan nih Mas Luki, kalau ada salah-salah mohon langsung diperbaiki ya. Ya mungkin yang bisa saya simpulkan saat ini untuk serverless sendiri hadir karena adanya kebutuhan konsep pada teknologi server di mana yang tadinya kita ini ingin menjalankan sebuah kode pada server itu cukup rumit ya, tapi dengan adanya serverless maka user itu tidak perlu memikirkan nih manajemen server tersebut. Jadi user cukup memasukkan kode ke dalam platform, menyediakan teknologi server dan bisa dihandle secara langsung. Mungkin seperti itu Mas Luki ya. Oke, tadi juga kita sudah belajar ya terkait dengan cloud computing, kemudian kita juga sudah mendapatkan info ataupun ilmu mengenai struktur arsitektur sistem seperti apa, kemudian implementasinya juga seperti apa sih pada Huawei Cloud itu gitu. Oke, betul Mas Luki. Oke, sudah betul ya. Oke teman-teman, semoga apa yang di-share oleh Mas Luki kita bermanfaat ya bagi kita semua teman-teman. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga sudah aktif bertanya dan mengikuti webinar kita siang hari ini hingga selesai gitu ya teman-teman. Nah, tapi nih sebelum kita mengakhiri webinar kita siang hari ini, mungkin kita ada sesi foto bersama dulu teman-teman ya, karena kebetulan kita diadakannya secara online. Jadi jika boleh, silahkan teman-teman diaktifkan terlebih dahulu nih untuk kameranya, jika memungkinkan. Kita akan sesi pemotretan ya. Oke, ini sudah pada siap belum ya? Oke, kita lihat satu-satu ya. Oke, Mas Luki mungkin bisa di stop share terlebih dahulu. Oke, sudah banyak ya yang mengaktifkan kameranya. Oke, tunggu sebentar ya. Banyak yang lagi di tempat pekerjaan ya. Oke, siap. Oke. Oke, nampaknya sudah cukup teman-teman ya. Kita foto dulu untuk page yang pertama. Nanti saya hitung 1 sampai 3 teman-teman ya. Oke, kita hitung ya. 1, sejam ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, page pertama sudah. Kita page kedua ya teman-teman. Oke, page kedua ya. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, teman-teman, tadi sudah sesi fotonya sudah selesai. Terima kasih kembali. Untuk sertifikat ini sendiri nanti kita akan kirimkan teman-teman ya via email masing-masing. Jadi mohon ditunggu terlebih dahulu. Nah, dan untuk rangkaian acara kita siang hari ini, teman-teman bisa lihat nih di IG kita di live@bts.id seperti itu. Oke, nampaknya kita sudah cukup teman-temannya untuk pertemuan kita siang hari ini di acara webinar dengan PT Intersolusi Teknologi Asia atau BTS ID. Harapannya semoga apa yang kita pelajari di webinar kali ini itu dapat bermanfaat bagi teman-teman yang memang ingin menggeluti di bidang ini atau ingin sedikit belajar nih untuk di bidang server, kurang lebih seperti itu. Saya ucapkan terima kasih mewakili perusahaan, kemudian terima kasih juga mewakili Mas Luki untuk siang hari ini. Semoga sehat selalu teman-teman, sampai berjumpa kembali. Selamat siang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih semua. Terima Thank kasih. you.